This meeting is being recorded. Apakah sudah aman Sudah aman? untuk cara mengupload produk, koleksi gitu? Apa teman-teman cukup paham untuk cara inspeksi seperti itu? Saya belum bisa import produk. Bisa input produk. Saya masih pemula. Oke, siap. Nah, oke, siap. Untuk materi malam ini Malam ini kita bagaimana cara gimana upload 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 produk pada WSP produk ya teman-teman gitu. gitu. Karena benar-benar malam Ini ini benar-benar malam. apa namanya Zoom. Mas, izin bertanya, Mas. Ya boleh Mas. Ya, boleh, Mas. Malam ini bukannya kelas coding ya? Bukan Mas. Kan itu ada di KLD. share ya Ada di Zoom-nya. ya, Di Zoom-nya itu kan ada WSP Mas. kan ada WSP, Mas. Oh, Keterangannya iya oke, oke, oke. betul. Salah berarti ya. Iya, Ya, makasih, Mas. iya sama-sama Pak. Ya, codingnya di reschedule. Mm-mm. Hari ini nggak ada. Oke, jadi kita malam ini membahas tentang WSP, WSP pemula ya teman-teman. Bagaimana cara menginput WSP, mengupload produk pada WSP, bagaimana cara menginspeksinya ya teman-teman. Karena di sini banyak teman-teman yang masih pemula, mungkin kita belajar itu dulu ya teman-teman. Karena aku nggak mau nih teman-teman sekalian ada yang ketinggalan tiba-tiba loncat langsung ke materi selanjutnya ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada materi-materi lain itu biasanya ada di Zoom pagi dan siang teman-teman ya. Oke, aku izin share dulu ya teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman? Aman ya? Bentar. Oke, ini aku mau ngasih tahu teman-temanku sekalian bagaimana cara menginput produk pada WSP ya teman-teman nih menginput produk seperti ini ya teman-teman gitu. Nah, mula-mula teman-teman itu, nah pertama-tama teman-teman bisa login terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Login pada panel MS-nya ya teman-teman seperti ini linknya. Jadi ini nama domain. Kalau misalkan teman-teman searching hanya nama domainnya saja, itu teman-teman bisa lanjut ke tampilan dashboard teman-teman ya. Nah, ini tampilan dashboard. Nah, untuk eh mengupload atau mengedit dashboard ini, itu kita harus login ke admin panel terlebih dahulu teman-teman ya. Gitu. Nah, kita login terlebih dahulu ya ke admin panelnya ya teman-teman. Kita login dulu. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman bisa masuk ke bagian master data di sini, teman-teman ya. Ke bagian data. Lalu, nah, sebelum kita mengupload produk, kita harus tahu nih produk kita itu apa yang kita ingin jual, ya kan? Jadi sebelum kita mengupload produk di sini, kita harus membuat kategorinya terlebih dahulu, teman-teman, gitu. Nah, biasanya untuk kategori ini aku masukkan dengan produk yang ingin aku jual gitu, teman-teman ya. Nah, Nah, seperti ini. Ini ada kategori handphone, ada rental komputer ya, teman-teman. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, mula-mula kita harus membuat kategorinya terlebih dahulu, teman-teman. Kategori maksudnya ini, kategori ini bisa dimasukkan dengan produk apa yang kita ingin jual, teman-teman. Misalkan teman-teman ingin menjual televisi, kita bisa tulis di sini. Kita bisa tulis di sini dengan televisi. Seperti ini. Ini kategorinya televisi ya, teman-teman. Sorry. Nah, televisi misalkan. Nah, kita submit. Nah, ini sudah tertambah ya untuk kategorinya itu televisi ya, teman-teman. Atau TV, teman-teman ya. Nah, nanti pada produknya itu teman-teman bisa masukkan dengan keywordnya itu televisi dan mereknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, coba kita ke bagian produk. Karena kita udah menginput kategori.
Jadi menginput kategori itu hanya memasukkan namanya saja di sini teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak perlu edit apapun ya untuk mengelola itu tidak perlu edit apapun ini untuk isinya. Kita udah masukin kategorinya, lalu kita submit teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ke bagian produk teman-teman ya. Nah, di bagian produk sini kita bisa tambahkan produk di sini teman-teman ya, yang ada menu plus produk di sini ya. Lalu kita klik. Nah, lalu di sini pada tambah produk ini teman-teman terdapat banyak menu ya teman-teman ya. Nih, nanti aku jelaskan satu persatu ya teman-teman. Untuk pertama, kita tentukan dulu kategorinya. Karena kita udah tadi buat kategorinya di sini, berarti kita udah tahu nih produk apa yang kita jual ya. Tadi kita udah nambah televisi, kita tinggal klik di sini ya, televisi kategorinya. Nah, lalu untuk nama produknya, kita kan udah punya nih produk apa yang ingin kita jual ya kan. Kita jual televisi ya teman-teman. Televisi teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa masukkan mereknya teman-teman ya. Misalkan apa yang kita jual, misalkan televisi merek Sharp misalkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan produk yang ingin kita jual ya. Televisi ini nama mereknya misalkan seperti itu ya. Nah, ini itu namanya keyword utamanya teman-teman ya. Ini keyword utamanya. Nah, lalu setelah kita udah punya keyword utamanya, kita buat keyword awalannya teman-teman ya. Karena kita ingin menjual televisi, kita bisa tulis dengan jual di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cerita-cerita dari Nah, kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini itu namanya keyword awalan, jual itu. Ini bisa juga teman-teman bisa jual, harga, atau biaya. Ini bisa ya teman-teman. Karena kita ingin menjual televisi, kita bisa tulis jual aja. Ini namanya keyword awalan. Ini namanya keyword utama ya teman-teman. Gitu. Lalu, bentar teman-teman ya. Lalu kita tentukan kata pertamanya di sini ya teman-teman gitu. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Sebentar ya teman-teman, ini agak getar gini. Di sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Tuh. Nah, untuk selanjutnya karena kita udah punya keyword awalan dan keyword utama, kita harus tentukan ekor satu dan ekor duanya, teman-teman. Nah, biasanya untuk ekor duanya, teman-teman bisa tuliskan kata-kata yang menarik, teman-teman. Entah itu termurah, terdekat, terlaris, misalkan gitu ya. Coba aku bisa tuliskan dengan kata termurah di sini ya. Nah, ini namanya ekor pertama ya, teman-teman. Ini ekor ke satu. Lalu selanjutnya, setelah itu tentukan Kita tentukan ekor duanya, teman-teman. Nah, untuk ekor duanya ini kita masukkan target pemasaran kita, teman-teman gitu. Ini bisa dimasukkan kota, provinsi, atau per kecamatan ya, teman-teman. Ini bisa per kecamatan.
Desa per kecamatan. Atau ini sebagai contoh, kita tuliskan nama kota saja, teman-teman ya. Aku sebagai contoh di Jakarta ya, teman-teman di sini ya. Nah, ini namanya ekor kedua, ini ekor pertama, ini keyword utama, ini namanya keyword awalannya ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini udah jadi salah satu keyword ya, teman-teman, untuk produk kita, teman-teman. Jadi hasilnya jual televisi Sharp termurah di Jakarta ya. Gitu. Lalu selanjutnya, karena kita udah punya nama produknya di sini, kita lanjutkan dengan upload file gambar produk ya teman-teman. Ya. Nah, karena aku belum punya gambar produknya, kita bisa search teman-teman. Coba kita search televisi Sharp misalkan ya teman-teman. Jadi selain teman-teman bisa masukkan dengan tadi itu untuk keywordnya, teman-teman masukkan dengan merek, teman-teman bisa masukkan dengan tipenya juga teman-teman gitu. Misalkan tipe TV sub apa gitu kan, itu bisa dimasukkan teman-teman ya. Karena ini hanya sebagai contoh, kita save dulu. Nah, kita save dulu gambar TV-nya. Nah, sebelum kita input gambar TV-nya, teman-teman, sebelum kita input gambar TV-nya, mana tuh gambar TV-nya? Nah, sebelum kita gambar ini kita input ke dalam website kita, ke WSP kita, ini harus dirubah terlebih dahulu, teman-teman, ukurannya ya, teman-teman. Nah, ukuran yang kita sarankan itu di 500 pixel, teman-teman ya. Nah, biasanya aku cara ngedit untuk ukurannya itu buka saja fotonya, lalu ke titik tiga, langsung ke resize image ya, teman-teman gitu. Nah, ini bisa kita ganti ya, teman-teman. Kita sarankan itu untuk ukuran foto itu di bawah 500 pixel, teman-teman ya. Kita sarankan di 500 pixel, teman-teman. Atau teman-teman bisa menguploadnya dengan 500 pixel bisa. Coba aku dengan 400 pixel saja, teman-teman ya. Kita save TV di sini ya. Coba kita kasih nama TV. Nah, ini udah ada ya, teman-teman. Udah terbuat baru di sini. Tuh, dimension 400 kali 400 ya untuk ukurannya, teman-teman. Nah, setelah kita udah edit gambarnya seperti ini, kita bisa langsung lanjut masukkan ke dalam WSP kita, teman-teman. Nah, di bagian upload gambar file produk ini ya. Nah, kita cari, nah, kita input ya. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman, untuk gambarnya, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya itu, di bawahnya itu ada harga dan harga sebelum diskon, teman-teman. Nah, untuk harga di sini atau harga sebelum diskon, ini aku sarankan itu kita masukkannya dengan nol, teman-teman ya, atau tidak cantumkan harga. Aku sarankan seperti itu. Kenapa? Karena misalkan teman-teman ngupload produknya itu banyak, misalkan ada ribuan ya, dengan keyword yang berbeda ya, tapi dengan produk yang sama. Terus teman-teman cantumkan harga di situ. Misalkan nih di bulan depan atau di tahun depan harga produk tersebut itu meningkat atau menurun. Jadi teman-teman itu harus merubah si harganya ini satu persatu gitu teman-teman, diedit gitu teman-teman ya. Nah, karena bentar ya teman-teman. Nah, karena biar nggak teman-teman ribet, jadi misalkan customer tertarik dengan produk teman-teman, itu bisa menghubungi langsung teman-teman gitu ya. Atau nanti kita akan buat link WA, gimana caranya kita buat link WA agar customer itu bisa langsung ngechat ke teman-teman gitu ya dan menanyakan harga produknya gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, untuk harga itu aku biasanya nggak nyantumin harga teman-teman ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, pada di bawah harga itu terdapat deskripsi, teman-teman ya. Nah, pada deskripsi ini teman-teman harus perlu diperhatikan ya, teman-teman. Nah, untuk deskripsi sini, saya sarankan itu untuk deskripsi sendiri teman-teman membuatnya sendiri dengan kata-kata teman-teman, ya kan? Karena
deskripsi, ketika teman-teman membuat deskripsi tentang produk teman-teman, karena teman-teman itu tahu dengan produk punya teman-teman itu seperti apa, biasanya deskripsi tersebut lebih menarik, teman-teman. Nah, karena aku di sini nggak punya deskripsinya, teman-teman, aku nggak punya deskripsinya, jadi kita bisa minta bantuan Chat GPT untuk membuatkan kita deskripsi, teman-teman ya. Coba kita buka Chat GPT ya, teman-teman. Nah, ini ya, Chat GPT ya, teman-teman. Kita klik. Nah, sebentar ya, teman-teman. Coba kita ketikkan di sini. Buatkan saya deskripsi tentang apa tadi, produknya televisi Sharp sebanyak sebanyak 400 kata ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini perintah untuk membuat deskripsi ya. Buatkan saya deskripsi tentang televisi Sharp sebanyak 400 kata. Coba kita enter ya. Biar AI-nya yang membuatnya. Nah, seperti ini ya. Biar AI-nya membuat deskripsi. Nah, tapi aku harus perlu tekankan ke teman-teman, itu untuk membuat deskripsi sendiri, teman-teman itu bisa membuat deskripsi sendiri sebagus mungkin teman-teman gitu, karena aku nggak pernah sarankan untuk membuat deskripsi itu menggunakan ChatGPT teman-teman ya, karena kalau misalkan deskripsi teman-teman buat dengan sendiri dengan ide teman-teman itu lebih menarik teman-teman ya, gitu ya, seperti ini. Oke teman-teman, tadi yang nanyain bisa boleh dari awal. Nanti ya kita ulang lagi mungkin ya teman-teman, ya kita lanjutkan saja ya. Nah, ini kita udah punya deskripsinya ya, teman-teman. Nah, kita punya deskripsinya, kita coba kopikan sampai sini. Lalu kita pastekan ke dalam deskripsi. Nah, nah ya, ini bisa kita edit terlebih dahulu untuk subjudulnya, teman-teman. Nah, untuk subjudulnya itu kita di heading satu. Nah, ini untuk nah, ini ini subjudulnya, teman-teman. Coba kita enter dulu, kita edit-edit sebagus mungkin untuk deskripsi ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk subjudul yang ini kita di heading 2 aja teman-teman ya. Kita di heading 2 aja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi terlihat rapi ya. Ini bisa teman-teman edit atau teman-teman bisa rapi-rapikan saja ya teman-teman untuk deskripsinya. Lalu selanjutnya, jikalau teman-teman udah punya deskripsi seperti ini, nah, nah ini perlu dicatat teman-teman ya, biar teman-teman nggak lupa teman-teman ya. Pada akhir paragraf pertama ya teman-teman. Nah di sini ya, pada akhir paragraf pertama, teman-teman tuliskan SEO WA teman-teman. Dan itu harus urut kecil semua ya teman-teman. Nah fungsinya untuk apa? SEO WA itu untuk atau perintah untuk memunculkan nomor WA teman-teman. Gitu teman-teman ya. Nah, ini SEO WA itu fungsinya untuk memunculkan nomor WA teman-temannya. Nanti kita bisa lihat untuk jadinya. Pokoknya jangan lupa eh, di akhir paragraf pertama ya, di akhir paragraf pertama teman-teman ketikkan SEO WA ya, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut. Nah, lalu pada akhir deskripsi kita isikan SEO WA ya untuk memunculkan nomor WA, lalu SEO deny, lalu SEO baca teman-teman. Nah, untuk SEO deny sendiri fungsinya itu untuk memanggil judul produknya teman-teman yang ini. Nah, nanti ini akan kepanggil di SEO deny ini teman-teman ya. Nah, lalu untuk perintah SEO baca itu perintahnya untuk memanggil produk-produk teman-teman yang udah teman-teman upload sebelumnya ya, gitu. Jadi nanti akan muncul teman-teman di situ. Nah, nah deskripsinya jangan lupa teman-teman ini bisa dicatat pada akhir eh,
awalan deskripsi, teman-teman, pada akhir awalan deskripsi ini kita tuliskan SEO WA. Pada akhir deskripsi kita tuliskan SEO WA, SEO deny, dan SEO baca, teman-teman ya. Nah, untuk deskripsinya seperti itu. Setelah kita udah punya deskripsinya, selanjutnya kita ke tag keyword, teman-teman ya. Nah, untuk tag keyword, kita masukkan dengan SEO deny kembali, teman-teman ya. SEO deny. Sama, ini perintahnya untuk memunculkan judul, sorry, untuk memunculkan judul produknya kembali ya, teman-teman. Lalu untuk meta keywordnya, ini masih sama, kita masukkan dengan SEO deny, teman-teman ya. Kita masukkan dengan SEO deny. Lalu pada meta deskripsi ya, untuk meta deskripsinya sendiri, ini teman-teman ini bisa dicatat ya teman-teman, biar teman-teman nggak lupa. Nah, lalu untuk meta deskripsi, ini kita bisa minta bantuan ChatGPT kembali ya teman-teman, untuk membuat meta deskripsi. Coba kita buatkan, kita tuliskan perintahnya ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter. Nah, seperti ini ya perintahnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin perintahnya seperti ini, nanti aku eh, ini ya apa kopikan ke dalam chat aja ya teman-teman. Nah, coba kita buat dulu. Nah, kita udah punya deskripsinya, meta deskripsinya ya teman-teman. Oke, kita copy pastekan ke dalam meta deskripsi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini namanya meta deskripsinya ya. Lalu untuk konten Google masih sama. Kita isikan dengan SEO deny, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan dengan SEO deny, teman-teman ya. Nah, ini bisa dicatat terlebih dahulu. Takutnya teman-teman lupa. Untuk tag keyword kita masukkan SEO deny. Meta keyword masukkan SEO deny. Meta deskripsi kita minta bantuan ChatGPT. Dan untuk Google kita masukkan SEO deny ya. Lalu selanjutnya itu ada nomor urut. Ini kita nggak usah otak-atik, biarkan saja teman-teman. Nah, untuk ditampilkan di home, ini itu nanti apakah produk yang teman-teman buat ini mau dimunculkan ke dalam dashboard pada bagian beranda seperti ini ya teman-teman produknya ya. Misalkan mau dimunculkan di beranda itu bisa seperti ini. Atau teman-teman nggak mau misalkan biar per kategori aja seperti ini ya. Nah, ini kan belum ada nih, belum ada postingan kan. Nah, misalkan kita mau produknya muncul pada beranda, berarti kita checklist seperti ini ya. Gitu. Nah, lalu ada bagian nama judul di sini. Nah, untuk nama judul itu kita bisa copy pastekan dari nama produk di sini ya, teman-teman. Nah, kita copy pastekan kembali ke dalam sini, teman-teman ya. Nah, untuk nomor WhatsApp itu kita masukkan nomor WhatsApp teman-teman ya. Nah, misalkan aku masukkan nomor WhatsApp ini ya, teman-teman nih. Nah, ini untuk perlu diperhatikan teman-teman. Untuk menuliskan nomor pada nomor WhatsApp, jangan tuliskan kosong di depannya ya teman-teman. Misalkan 085 itu nggak boleh teman-teman ya. Tapi kita ganti kosongnya dengan 62 teman-teman ya. 62 seperti ini ya. 6285 ya teman-teman. Jangan dituliskan dengan kosong gitu ya. Nah nanti nomor WhatsApp ini akan muncul di deskripsi yang bagian CWA ini teman-teman ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya nih pada teks WhatsApp ini kita bisa ketikkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Halo Kak, minta info lengkap tentang produknya apa? Televisi Sharp misalnya gitu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini itu adalah teks otomatis jikalau
customer kita itu tertarik dengan produk eh, yang kita jual, teman-teman, dan menghubungi WhatsApp, nanti langsung si customer itu memiliki pesan teks seperti ini untuk menanyakannya ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada link order Bukalapak, lalu link marketplace, teman-teman, ini bisa dicantumkan ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada keyword awalan dan keyword akhiran ya. Nah, untuk keyword awalan, keyword akhir, dan pilih provinsi dan yang ini, teman-teman, itu lebih ke opsional ya, teman-teman. Kenapa aku bisa bilang ini opsional? Karena kita udah punya keyword yang lengkap di sini, teman-teman. Gitu ya. Nah, misalkan teman-teman nggak punya keyword lengkap, misalkan kita cuma tulis eh televisi, televisi sharp misalkan, teman-teman ya. Televisi sharp termurah di Jakarta misalkan ya. Kita nggak punya keyword awalannya gitu. Nah, ini kita bisa klik di sini, teman-teman. Nah, nanti ini akan keywordnya nanti akan mengisi otomatis jual di bagian depan sini, teman-teman. Karena ini tadinya nggak ada, ini mengisi ke sini gitu. Jadi ini untuk ini itu lebih ke opsional ya, teman-teman ya. Ini lebih ke opsional, teman-teman ya. Nah, ini untuk pilih provinsi DKI Jakarta misalkan gitu ya. Pilih kota bisa pilih kota apa aja ya, teman-teman. Ya, misalkan Jakarta Pusat. Nah, ini tuh lebih ke opsional, teman-teman. Karena yang dipandang itu pasti dari keyword utamanya, teman-teman. Karena keyword utama kita ini udah lengkap seperti ini, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, setelah udah jadi, udah semuanya kita input, teman-teman ya. Sorry. Nah, kita udah input seperti ini. Ini itu kita bisa submit, teman-teman ya. Nah, kita submit. Ya, nih, kita udah submit seperti ini, teman-teman. Nah, ini itu produknya sudah jadi, teman-teman ya. Nah, kita lihat produknya itu di dashboard, teman-teman. Kita lihat, kita refresh. Nah, ini udah muncul ya seperti ini, teman-teman, produknya ya. Nah, ini keywordnya, jual televisi sub termurah di Jakarta. Ini coba kita klik, kita buka ya, teman-teman. Nah, seperti ini jadinya, teman-teman. Nah, ini deskripsinya. Lalu ini tadi yang kita tuliskan SEO WA, teman-teman. Ya, ini SEO WA-nya terjadi jadinya seperti ini. Jadi apa? Jadi link seperti ini. Jadi link seperti ini ya, teman-teman. Nah, SEO WA-nya itu menjadi link WA seperti ini. Jika kita klik, ini bisa langsung ke nomor yang kita tuju ya. Seperti ini, teman-teman. Gitu. Ya. Tuh, jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu di bawahnya itu ada SEO Denai ya, kan SEO WA, SEO Denai. Nah, ini SEO Denai-nya seperti ini munculnya. Karena SEO Denai itu untuk perintah memanggil nama judulnya kembali ya, teman-teman. Nah, lalu untuk SEO baca, nah SEO baca itu bisa memunculkan link seperti ini, link tentang produk-produk yang pernah kita posting, teman-teman ya. Ya, seperti ini rental komputer terdekat di Jakarta ya, teman. Nah, ini fungsinya dari SEO baca ya. Nah, ini SEO WA, ini SEO deny, dan ini hasil dari SEO bacanya ya, teman-teman. Nah, untuk cara memposting produk pada WSP seperti itu, teman-teman ya. Oke, tadi teman-teman ada yang masih kebingungan nggak tentang cara mengupload produk pada WSP, teman-teman? Coba dong. Ada yang masih kebingungan nggak, teman-teman? Cara mengupload produk pada WSP? Ya, Coach mau bertanya, Coach. Iya, boleh, Mas. Ya, ya saya Abdul Manap dari Bogor. Iya. Ya, yang saya ingin tanyakan ya kaitan tentang masalah produk yang nanti diposting di WSP. Hmm? Nah, ini kan produk yang nanti yang nantinya kita akan pasarkan gitu ya di WSP. Hmm. Ah, terus apa namanya? Ini kan saya belum 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 memulai karena memang saya baru Hmm. juga bergabung beberapa minggu ini. Nah, yang saya tanyakan itu
untuk mencobanya apa kita hanya sekedar posting aja terlebih dahulu, apa mungkin kita udah harus kerjasama Oh, dengan brand lain gitu untuk nanti kita posting langsung di situ. oh, mm-mm. Kira-kira bagaimana Coach ya? Nah, untuk Itu aja. misalkan nih, Terima Bapak kasih kan Coach. masih ragu ya cara Iya, memposting WSP-nya seperti apa. Bapak mungkin bisa nanti posting produknya, Bapak coba-coba aja dulu gitu ya. Kita coba misalkan dari kayak misalkan nih aku nih, kayak memposting produk TV kayak gini itu kita coba dulu karena takutnya, oh saya salah di sini nih, oh saya salah di sini. Itu bisa nanti Bapak tanyakan ke tim support kami ya, Bapak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan eh, Bapak udah mulai fokus nih untuk menjual produk, suatu produk, mungkin untuk produk-produk yang Bapak udah jual, yang udah Bapak pasarkan gitu, sorry, itu Bapak bisa hapus saja atau bisa Bapak biarkan saja gitu. Gitu. Atau misalkan tuh Bapak masih ragu, bisa coba-coba dulu, Bapak. Aman kok, nggak apa-apa. Gitu. Seperti ya itu. baik. Ya, terima kasih Coach. Iya, sama-sama, Pak. Oke, untuk teman-teman yang lain masih ada yang kebingungan cara mengupload produk? Bagaimana cara mengupload produk atau teman-teman ada yang bertanya seputar cara menginput produk di sini ya teman-teman. Sebelum kita ke sesi selanjutnya teman-teman, di sesi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menginspeksi teman-teman. Nah, untuk cara menginspeksi itu jadi bagaimana nih teman-teman kan udah posting produk pada WSP teman-teman. Bagaimana teman-teman cara menguploadnya ke Google gitu ya. Jadi keyword teman-teman itu akan muncul di pencarian Google, teman-teman. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu caranya dengan penginspeksian ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, aku mau nanya, gimana teman-teman untuk materi upload produk ini, apa teman-teman cukup paham? Kalau misalkan teman-teman misalkan malu bertanya, bisa di chat aja, teman-teman ya. Nah, ini. Kak, buat Boleh keywords diulang yang nggak Pak? lengkap itu, ah, sebentar ya, Bu. Kak, buat keywords yang lengkap itu komponennya apa saja? Nah, untuk keyword yang lengkap itu yang tadi aku jelaskan ya teman-teman, itu kita udah punya nih keyword utamanya ya. Karena teman-teman kan misalkan mau menjual suatu produk atau jasa, nah itu namanya keyword utamanya teman-teman. Karena kita untuk kita di sini menjual televisi, sub, nah ini menjadi keyword utamanya teman-teman atau kata pertamanya ya teman-teman. Ini utama, kata utamanya. Nah, untuk keyword awalannya itu seperti ini teman-teman. Itu bisa jual, harga, biaya, dan lain-lain. Pokoknya bagaimana caranya si Oh, keyword ini jadi sinkron teman-teman ya. Nah, lalu setelah teman-teman udah punya keyword awalan dan keyword utama, nah, kita tentukan ekor satunya, teman-teman ya. Nah, ekor satunya itu kita tuliskan seperti ini. Itu dengan kata-kata yang menarik, seperti termurah, terlaris, terdekat, misalkan teman-teman. Itu bisa seperti itu. Atau teman-teman punya kata-kata lain ya. Nah, lalu untuk ekor keduanya itu biasanya target pemasarannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi suatu keyword yang baik ya, teman-teman gitu ya. Maaf, saya baru join pertama hari ini untuk materi awal sebelum sampai Zoom ini yang mana ya? Nah, untuk materi kali ini itu hanya memposting sama inspeksi saja ya, Pak. Nah, untuk teman-teman yang nanti ketinggalan akan video malam ini ya, teman-teman. Ini ada nanti kita apa namanya? Akan share linknya, teman-teman. Karena ini Zoom kali ini akan diupload pada YouTube Pak Tony ya teman-teman gitu ya. YouTube-nya Putra Medeira ya. Nanti juga akan di-share ya teman-teman itunya hasil dari Zoom kali ini. Oke teman-teman, Amrullah raise hand. Oke, boleh Kak Nah, Amrullah. baik, terima kasih. Ya. Ini namanya nih, ini kalau ini tadi kan jual televisi termurah di Jakarta. Hmm. Sekarang saya punya punya produk pupuk paten. Pupuk. Mohon bantunya. Nah, kalau untuk Jadi pupuk, ya gimana Pak? ya Silakan. itu mau anu apa bimbingannya. Jadi Baik, baik.
pupuknya nanti jualannya tuh kalau hanya satu kota, mungkin satu rencana nih ada beberapa kota yang kita coba pasarkan gitu. Gimana mohon Gini ya, bantuannya? ya baik Pak. Nah, tadi Bapak punya produk apa punya produk pupuk ya. Ya Nah, ini pupuk kita bisa paten. ya pertama kita input dulu kategorinya seperti biasa Pak ya. Kita input kategorinya itu pupuk ya, Ya pupuk. pupuk. Nah, seperti ini ya, pupuk. Itu nama produknya apa Pak? Pupuk apa? Dia tuh pupuk organik cair dia. Pupuk paten. Pupuk Namanya paten. ya paten itu sebenarnya kependekan jadi pupuk organik teknologi nano. Oh, gitu ya Pak. Oh, iya, bisa bisa bisa. Nah, nanti Ya. Bapak bisa membuat nih kita tambah produk. Nah, Ya. kita pilih kategorinya. Tadi kita udah buat ya kan, kategorinya pupuk. Nah, ini bisa. Nah, karena Bapak kan misalkan tadi baru punya satu wilayah ya, target pemasarannya satu wilayah gitu ya, Pak. Nah, Atau sementara masih Makassar. Ini mau ya. pengembangannya Mm, banyak wilayah sebenarnya daerah-daerah mm, yang ada area sawit begitu. mm. Ya, betul, Pak. Nah, yang pertama mungkin kita bisa tadi kan kita udah punya eh keyword utamanya itu atau keyword utamanya itu pupuk paten ya, Pak. Ya, pupuk paten. Pupuk paten. Nah, untuk awalnya kita bisa tulis dengan eh, jual ya, Pak. Ya. Jual misalkan apa ya? Terdekat misalkan. Pemasarannya di mana, Pak? Untuk sekarang Sementara masih Makassar. di Makassar. Ya. Di Makassar. Nah, ini Bapak ya. Ini Bapak bisa nih. Kan ini kan udah jadi satu keyword ya, Pak. Ya kan? Nah, nah, yang bisa diganti itu, misalkan nih Pak, untuk target pemasarannya kan di Makassar, ya kan? Nah, ini di Makassar, Bapak misalkan bisa pasarkan per kecamatan Pak di sini keywordnya, ya, Oh, bisa diganti per berpersyarat kecamatan. ya. Jadi nih, Bapak bisa mengupload produk yang sama dengan keyword yang berbeda, paham nggak Pak? Ya, ya. Iya. Nah, misalkan nih, untuk keyword pertamanya seperti ini, ya coba kita buatkan. Nah, ini keyword pada produk pertamanya, produknya sama Pak ya. Terus yang kedua, misalkan kita bisa tuliskan harga, Pak, ya kan? Harga pupuk paten. Mana nih? Udah kelihatan ya? Ini nih, Pak. Nah, saya besar ya. Nah, ini kan tadi keyword yang pertama yang kita buat ya, ini, ya kan yang ini, Ya. Pak. Nah, lalu kita buat yang kedua, misalkan harga pupuk paten terdekat, misalnya terdekat di Makassar, Makassar. Nah, ini bisa kita cabangkan lagi, Pak. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ganti ekor pertamanya jadi misalkan mm, termurah misalkan. Termurah bisa. Terus kita cabangkan lagi terlaris misalkan. Terlaris. Nah, ini itu bisa dicabangkan, Pak ya. Jadi teman-teman itu bisa misalkan punya satu produk, misalkan pupuk paten, ya. Ini bisa jadi beberapa keyword atau beberapa postingan, ya kan, Pak? Seperti itu. Nah, Ya, ya. misalkan ini kita ganti nanti, misalkan kan ini di Makassar, misalkan kita Ya. per kecamatan, misalkan. Hmm. Misalkan di Makassar kecamatannya apa ya? Cendrawasih, Cendrawasih kecamatan nggak sih, Pak? Oh, enggak. Kalau kecamatannya Panakukang misalnya. Bisa. Panakukang misalkan ya. Panakukang misalkan gitu ya. Nah, ini Ya. nanti bisa diganti dengan kecamatan apa dengan keyword yang berbeda kan Pak, pastinya ya kan. Keywordnya jadi beda-beda Ya. nih.
keywordnya beda-beda. Terus kan nanti kita posting gambar lagi, nggak mungkin dong. Kita punya foto produk cuma satu, ya kan Pak? Nah itu bisa Ya, nanti postingnya apa namanya beda-beda gitu untuk gambar atau foto produknya gitu ya. Gitu Pak, seperti itu. Kalau untuk cara mempostingnya. itu baru anu artikelnya. Kalau uploadnya gambar nggak perlu ya? Gimana Pak maksudnya? Upload gambar nggak perlu. Harus Pak, harus Pak. Karena kan nih misalkan ya kita jual pupuk paten terdekat di Makassar. Ya harus kita punya ininya apa namanya? Foto eh produk, foto foto produknya. produknya gitu Pak. Oh ya ya ya. Iya, Ya, oke. gitu gitu Pak ya. Seperti itu. Nanti untuk deskripsinya sendiri, nah karena misalkan dari keyword pertama ke keyword kedua, deskripsinya itu sebisa mungkin berbeda Pak, gitu ya. Jangan hampir sama gitu. Jadi kayak misalkan customer-customer kita jadi tertarik gitu dengan produk apa yang kita jual gitu. Seperti itu, Pak. Oke oke oke. Iya. Baik. Sudah paham, Pak? Ya oke nanti di setting kalimat sendiri gitu. Iya, betul, Pak. Kak boleh tanya upload produk makro. Nah, nanti untuk makro itu kita ada sesinya karena sesi kali ini kita itu WSP Basic, bagaimana cara memposting produk dan menginspeksi. Mungkin kakak bisa tanyakan ke tim support untuk terkait permasalahan kakak Maktul atau kakak bisa mengikuti Zoom-Zoom pada pagi hari dan siang hari nanti gitu ya. Nah, lalu Ansori, SEO Dena, SEO baca maksudnya apa? Oke, untuk SEO Denai, untuk SEO Denai itu fungsinya seperti ini, Kak. Itu untuk memunculkan judulnya kembali, teman-teman ya. Memunculkan. Halo, apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar ya? Sudah. Terdengar. Sudah ya. Oke. Nah, bagaimana teman-teman untuk cara memposting produk dengan WSP ini sudah paham? Atau teman-teman masih ada yang kurang mengerti nih, teman-teman? Kalau Ya, siap. bentar ya, teman-teman. Di sini tampilan zoomnya agak agak nggak jelas, teman-teman ya. Kalau untuk open reseller bisa pakai WSP ya, Coach. Hmm, aku baca. Kalau untuk open reseller ya ini ya, bisa pakai WSP nggak? Nah, untuk open reseller itu bisa ya teman-teman menggunakan WSP. Jadi produk apapun itu bisa menggunakan WSP ya teman-teman ya. Gitu. Sorry. Oke teman-teman, untuk cara mengupload produk ini teman-teman sudah mulai paham atau teman-teman udah paham? Kita lanjut ke sesi penginspeksian teman-teman. Nah, untuk sesi penginspeksian ini, itu teman-teman harus perhatikan dengan seksama. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena banyak eh, teman-teman di luar sana itu yang kebingungan cara menginspeksi atau salah cara menginspeksi ya, gitu. Tentang teman-teman.
Itu insert lagi. Nah, kita lanjut. Apakah gambar Zoom ini jelas di teman-teman nggak, teman-teman? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Iya, iya. Gimana ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menginspeksi ya, teman-teman? Bagaimana cara mendaftarkan domain dan menginspeksi produk, teman-teman? Nah, karena untuk cara, bentar, teman-teman. Untuk cara menginspeksi atau mendaftarkan domain kita ke dalam Google Search Console itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman boleh search dulu Google Search Console, teman-teman ya. Google Search Console. Nah, ini ya. Nah, setelah kita udah muncul seperti ini, kita klik Google Search Console-nya. Nah, lalu kita mulai, teman-teman ya. Nah, cara menginspeksi itu kita harus ke Google Search Console terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk cara mendaftarkan domainnya, domain punya teman-teman, itu bisa teman-teman ke bagian ini ya. Lalu tambahkan properti di sini. Nah, karena untuk website yang ini itu pernah saya daftarkan ke dalam Google Search Console, jadi sudah ada. Mungkin kita menggunakan kita menggunakan domain yang lain. Coba domain yang lain, ya, teman-teman. Untuk belajar saja di sini. Coba kita menggunakan domain yang ini. Nah, coba kita menggunakan domain yang kosong ini ya, teman-teman. Nah, kita tambahkan properti. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Itu ada dua bagian, ada domain dan awalan URL di sini, teman-teman ya. Nah, lalu kita masukkan nama domain kita ini ya. Kita masukkan nama domain kita ini ke dalam URL, teman-teman ya. Awalan URL. Kita klik awalan URL, kita masukkan ke dalam sini untuk nama domain kita. Seperti ini ya, teman-teman. Ini cara mendaftarkan domainnya ke dalam Google Search Console. Lalu setelah kita udah masukkan seperti ini, kita tekan lanjutkan, teman-teman ya. Kita tekan lanjutkan. Nah, lalu kita udah ke bagian verifikasi kepemilikan ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus ke bagian tag HTML. Nah, untuk bagian file HTML-nya jangan ada yang klik, teman-teman. Kita ke bagian tag HTML, ada tanda panah seperti ini, kita klik. Nah, lalu, pada bagian tag HTML ini kita ada nih perintah salin tag meta di bawah ini ya. Nah, ini kita salin, kita klik di sini, kita salin. Nah, lalu setelah kita salin, kita masuk ke bagian admin panelnya, teman-teman. Kita masuk ke bagian admin panelnya ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian admin panel terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk, nah, yang tadi kita yang tadi kita udah salin ya, yang tadi kita udah salin ini, kita masukkan ke dalam admin panel di bagian pengaturan, lalu kita ke meta SEO utama ya, meta SEO utama. Nah, lalu di paling bawah ini ada meta pendukung, teman-teman, ya. Pada meta pendukung kita enter di bagian bawah sini, kita pastekan yang tadi kita salin, teman-teman ya. Nah, kita pastekan ke dalam meta pendukung sini ya. Lalu kita submit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah kita submit seperti ini, udah masuk nih teman-teman ya. Kita masuk lagi ke Google Search Console, lalu kita memverifikasinya kembali teman-teman ya. Nah, kita verifikasi nih, udah masukin link ini ke dalam admin panel, lalu kita verifikasi ya. Nah,
Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah berhasil mendaftarkan nama domainnya, itu akan hijau seperti ini ya teman-teman tampilannya ya. Lalu kita bisa buka properti di sini ya. Kita buka properti. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya. Langsung di sini nama domain yang telah kita daftarkan teman-teman ya. Nah, lalu setelah kita udah daftarkan, nah itu tadi untuk cara mendaftarkannya ya teman-teman si nama domainnya ya teman-teman. Nah, kita menginspeksi produk teman-teman. Kita ke bagian menginspeksi produk ya. Nah, ini tadi eh, website yang tadi kita udah posting ya teman-teman. Ya yang udah kita posting. Nah, cara menginspeksi produknya ya. Karena kita udah punya produk baru di sini ya teman-teman. Itu tentang televisi ya. Kita klik televisinya seperti ini. Nah, lalu di bagian atas itu terdapat link ya seperti ini teman-teman. Terdapat link seperti ini. Ini bisa kita kopikan ya. Ini bisa kita kopikan. Lalu kita masukkan ke dalam Google Search Console. Nah, masukkannya ke bagian ini teman-teman di atas. Periksa semua URL ya teman-teman pada domain kita ya. Ini perintahnya. Nah, kita pastikan. Nah, ini kan muncul seperti ini ya teman-teman. Link yang tadi kita udah pastikan ya teman-teman di sini. Nah, untuk memperoleh link ini, teman-teman bisa klik produknya ya. Nih, televisi, kita klik produknya. Nah, ini linknya seperti ini. Lalu kita tempelkan ke bagian sini ya, teman-teman ya. Setelah sudah tertempel seperti ini kita enter, teman-teman ya. Nah, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita uji URL-nya ya. Kita udah muncul seperti ini ya. URL tidak ada di Google ya kan karena ini belum diinspeksi teman-teman ya. Maka kita uji URL aktifnya dulu ya. Kita uji dulu. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Emang agak memakan waktu ya teman-teman untuk ini. Nah, baru URL tersedia untuk Google ya. Setelah kita udah cek ya tadi URL-nya, baru kita minta pengindeksan teman-teman ya. Kita minta pengindeksan seperti ini ya. Nah, setelah hijau seperti ini berarti pengindeksan teman-teman itu telah berhasil teman-teman. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa tunggu di 24 jam setelah kita menginspeksi teman-teman ya. Gitu. Dan nggak semua produk yang telah kita inspeksi itu akan terposting juga teman-teman ke dalam Google gitu ya. Nah, misalkan teman-teman udah nggak inspeksi tapi nggak masuk-masuk nih produknya ke dalam Google itu teman-teman bisa eh apa ya membuat keywordnya lebih menarik mungkin ya, semenarik mungkin teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, bagaimana cara menginspeksi di sini? Teman-teman sudah paham atau ada masih kebingungan cara menginspeksi di sini? Bisa dari awal lagi dulu Mas, yang mulai dari domain tadi. Oh, baik, baik, baik. Bentar ya Pak. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Tujuan inspeksi untuk apa ya, Coach? Nah, tujuan inspeksi itu memasukkan keyword-keyword kita ke dalam Google, teman-teman ya. Nih, kayak misalkan nih, kita searching coba teman-teman. Jual televisi, sorry, televisi, So, ya, televisi Sharp termurah, jangan tuh, sorry, sorry, termurah di Jakarta misalkan ya. Nah, nanti produk kita itu misal akan muncul di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak ngeinspeksi sama sekali, nggak ngeinspeksi nih, kayak kita udah ngupload produk di WSP, tapi kita nggak inspeksi, ini produk teman-teman itu akan tidak akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, tuh nanti akan muncul seperti ini ya. Tuh, gitu teman-teman ya.
Nah, untuk cara apa ya? Hasil dari penginspeksian seperti itu, teman-teman ya. Inspeksi ini untuk produk aja ya, Pak. Nah, untuk inspeksi itu bisa untuk produk dan bisa untuk artikel. Nah, untuk artikel nanti kita bahas di Zoom selanjutnya ya. Minta widget untuk WA, Mas. Nah, untuk widget itu nanti kakak bisa minta di bagian ini ya, Zoom di bagian pagi atau siang, teman-teman ya. Setiap upload produk harus inspeksi lagi ya? Iya, betul. Untuk kita mengupload produk baru itu kita harus menginspeksi lagi, teman-teman, gitu ya. Agar nanti produk yang teman-teman baru posting itu bisa terbaca di Google, teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, tadi ada pertanyaan, kita ulang lagi ya. Bagaimana cara mendaftarkan eh domainnya ya, Oh, teman-teman? domain daftar ya, daftar domain. Mendaftarkan domain ya, Pak. Ya, Sama ya. inspeksinya ya. Oke. Kalau infeksi berarti produk. Iya, kalau inspeksi itu kita menginspeksi produk ya. Oke, Tapi oke. kan sebelum kita menginspeksi produk, kita harus Daftar domain dulu. iya betul menambahkan domainnya terlebih dahulu ke dalam Google Search Console ya. Coba kita pakai domain baru ya, teman-teman. Sebagai contoh saja di sini ya. Coba ini. Sebentar ya, teman-teman. Nah, coba kita login ke panel MS. Karena tadi yang itu udah kita daftarkan ya, ya kita menggunakan domain baru lagi untuk mendaftarkan ke Google Search Console-nya ya teman-teman. Berarti untuk daftar domain hanya sekali. Kalau produknya banyak, produknya yang diinspeksi berkali-kali. Iya betul Pak. Jadi nggak usah. Kalau domain kan karena kita, misalkan nih Bapak, apa namanya maksudnya udah mendaftarkan domainnya Domainnya. ke Ya, dalam Google Search Console dengan email ini Pak. ya, ya. Misalkan dengan satu email, itu Bapak nggak usah daftarkan lagi domain Di yang produk Bapak udah yang lain. daftarkan gitu. Kecuali Bapak ganti email atau ganti desktop gitu ya, atau ganti komputer gitu. Nah, itu Oh, harus kita daftarkan lagi gitu, Pak. oke, paham, paham, paham. Ya, Boleh. begitu, Pak. Bertanya, Iya, Pak, silakan. ya, ini kembali ke tadi ke pupuk paten tadi. Oh Nah, ya. pupuk paten kebetulan sudah dibuatkan domain. Jadi domainnya itu pupukpatenindonesia.com. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian pupuknya kan kalau hanya satu jenis pupuk cair tadi untuk bisa dibaca eh, apa di anu tadi biar bisa terbaca banyak begitu. Di Google Bagaimana gitu, Pak. prosesnya? Ya di Google, ya Ya di sama Pak, Google. kita eh, memposting produknya dulu ya kan, kita posting produknya, kita isi dengan deskripsi secantik mungkin, lalu kita menginspeksi. Nah, untuk perihal itu masuk atau tidaknya di Google itu sudah ketentuan dari Google gitu. Tapi Hmm. jikalau produk Bapak itu benar-benar belum ada di mana-mana, itu biasanya langsung kayak misalkan langsung page one Pak. Misalkan pupuk paten termurah di Jakarta biasanya langsung ada di pencarian Google-nya. Kalau misalkan produk Bapak masih baru nih gitu, biasanya itu langsung muncul ya gitu. Kalau sudah kan begini, ini produknya kan satu produk, tapi teman-teman banyak yang membuat apa domain begini. Jadi untuk apa kan jadi persaingan antar teman sendiri nih. Nah, iya ya. Kalau untuk seperti itu, Untuk mm, ah, Bapak bisa membuat judul pada Keyword. produknya atau keywordnya itu secantik mungkin, Pak. Gitu, Keywordnya, Pak. main di keyword, Pak. Main di keyword, Pak, jadinya. Intinya kita hmm, memain di ya, keyword ya. gitu. Gitu, Pak. Seperti Oke, baik. Ya, bentar ini Mas ya. nanti dipraktekin. Mas, kalau sudah masuk ke Google, apakah tampilannya sama dengan tampilan di WSP? Pasti sama, Kak. Iya, pasti sama. Lalu sebelum upload produk, berarti daftar domain. Iya, ah, daftar domain.
Maksudnya gimana? Oh, untuk domain kan kita udah punya domainnya nih kan di WSP itu namanya domainnya. Nah, domain ini nih ya, Kak. Ini domain. Nah, kita boleh kita posting produk dulu. Nah, nanti ketika kita ingin menginspeksinya, baru kita daftarkan ke dalam Google Search Console. Ya, kita daftarkan domain ini ke dalam Google Search Console. Nah, untuk caranya seperti ini, teman-teman. Untuk eh, mendaftarkannya, nah kita bisa tambahkan properti di sini ya. Tambahkan properti. Nah, ini ada dua bagian, ada domain, ada awalan URL. Kita klik yang awalan URL, nah kita masukkan domainnya ke dalam sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan, kita ke bagian HTML. kita ke bagian tag HTML ya. Ada tanda panah seperti ini. Lalu kita salin ya. Nih ada kode seperti ini kita salin, kita salin. Nah, lalu kita masukkan ke dalam admin panelnya, teman-teman. Nah, ke dalam sini ya, ke dalam admin panel, terus kita ke bagian pengaturan, kita ke bagian meta SEO utama, lalu di meta SEO utama ini ada meta pendukung seperti ini, teman-teman. Lalu kita enter, kita pastikan ke dalam sini, teman-teman ya. Nah, Ke setelah bawah kita nih. pastikan, iya, kita pastikan di sini, kita submit. Nah, setelah submitnya sudah selesai, sudah beres, baru kita verifikasi yang bagian tag HTML ini ya, verifikasi. Nah, seperti itu. Nah, baru ini produknya sudah selesai ya, teman-teman. Sorry, domainnya sudah terdaftar, teman-teman. Kita bisa buka properti seperti itu ya. Gitu, Pak ya. Itu untuk domain. Ya, untuk Belum domain. produk. Nah, untuk produk, nah, misalkan tadi kita ulang lagi ya. Nah, ini kan kita ada produknya, misalkan kita produknya yang ini deh, kita inspeksi coba. Nah, Ya, kita di udah punya produknya ya. produk HP misalnya tadi. Mm. Nah, ini kita ke bagian produknya ya. Nih, ke bagian produknya. Di bagian atas produknya itu terdapat link seperti ini ya. Ini bisa kita kopikan. Kita kopikan lalu kita masukkan ke dalam sini, Pak. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, udah kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita enter ya. Kita enter. Nah, setelah kita enter nih, URL tidak ada di Google, kita cek ya. Uji URL aktif. Nah, uji URL aktif, kita tunggu. Nah, kita tunggu. Nah, karena ini udah kita udah pernah saya inspeksi ya, teman-teman. Udah pernah saya inspeksi, maka muncul seperti ini ya. Ya. Kalau belum diinspeksi ini akan tercentang biru, tercentang hijau, sorry ya. Karena ini udah pernah saya inspeksi, jadi bakal muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti kita tinggal minta pengindeksan dan pengindeksan berhasil ya, teman-teman gitu ya. Nah, karena produk ini udah pernah saya inspeksi, jadi itu tidak bisa diinspeksi kembali ya, teman-teman gitu. Nah, terus dari chat ada nih, nama domain akan muncul di Google kah, Kos? Apakah nama domain mempengaruhi dalam pencarian Google? Untuk nama domain itu tidak mempengaruhi dalam pencarian Google, teman-teman ya. Nah, untuk nama domain itu tidak mempengaruhi karena kita misalkan nih, aku sebagai customer nyari produk pada Google itu tidak mencari nama domain kan, teman-teman. Seperti itu kan. Jadi aku lebih mencari produknya. Misalkan aku mau membeli laptop misalkan, aku tinggal searching eh, jual laptop termurah di Bekasi misalkan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi aku langsung mencari keywordnya saja gitu. Kalau untuk sebagai customer gitu ya. Jadi kalau untuk keyword itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Tapi yang berpengaruh sangat berpengaruh itu pada keyword teman-teman ya. Untuk Google Search Console harus daftar dulu ya pakai akun login. Iya,
harus daftar dulu ya. Nih, daftar dulu email biasa, baru kita daftarkan domain kita ke dalam sini yang tadi aku contohkan ya, teman-teman gitu. Oke, Kak Ilham Wibisono, silakan ada pertanyaan. Nah, ya, makasih Mas. Izin tanya, eh, Iya. saya ini kan main WSP lama ya sebenarnya Mas. Kalau Mm-mm. kita coba eh, inspeksi di Google Search Console, terus belum ada satu, dan si Search Console ini nih udah menyatakan kuota exceeded. Itu kenapa ya Mas? Kuota exceeded. Iya, Hmm. Oh, kalau itu biasanya sih terlampaui ya Kak, kayak terlampaui gitu ya. Jadi Kakak nggak bisa nginspeksi gitu. iya. Hmm. Ya, padahal sih udah lebih dari 24 jam. Kalau dulu kan saya diajarin Pak Tony kan, Iya, biasanya kalau nunggu-nunggu beberapa menit nih untuk menginspeksi kan, misalkan udah merah, biasanya kita menginspeksi lagi itu masih bisa ya kan? Tinggal kita tunggu beberapa iya. menit gitu. Ya, kalau dulu diajarin Pak Tony itu Hmm. kan, wah kalau cuma bisa infeksi sehari cuma 3 atau 5 gitu Hmm. misalnya, kita jangan buka tab macem-macem, terus jarakin 1 sampai 2 menit. Iya, Nah, betul, nah Kak. kadang, iya kadang ada, walaupun sih sebenarnya jarang sih ya, jadi belum ada satu infeksi berhasil dia udah koteksi dit gitu. Tapi ini untuk mungkin ngaruh kali ya Mas. Jadi ini sih untuk WSP yang dipakai tim JBSP ya. Hmm. Kalau untuk itu sih mungkin eh kalau untuk perihal kayak misalkan penginspeksiannya error atau gimana itu saya juga kurang tahu ya Kak, karena itu langsung dari pihak Google-nya gitu loh Kak. Gitu. Hmm. Jadi kita hanya kayak misalkan menyarankan untuk nunggu seperti itu karena kadang kita juga seperti itu ketika dalam Heeh. penginspeksian memang sering terjadi kayak ya terlampaui kayak gitu Kak gitu. Jadi kayak kita tunggu dulu beberapa saat gitu. Kadang kita menginspeksi kembali di besok harinya seperti itu sih Kak. Oh Gitu. gitu ya. Satu pertanyaan lagi sih ini Mas. Mm-mm. Jadi saya ada perihal pertanyaan nih tentang masalah vendor. Kalau vendor nggak responsif, kontaknya mati, itu bisa bisa saya hubungin kemana ya Mas? Tanya kemana? Vendor ya. Perihal Iya, vendor mungkin misalkan vendornya kontaknya mati atau kayak gimana mungkin bisa hubungi ke tim sales kami ya Kak gitu. tim sales ya. Iya, bisa Oh gitu. Iya menghubungi ya. tim Oke. sales kami, Kak. Iya, betul. Ya, oke. Itu dulu. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama, Kak. Kalau mau mempromokan toko offline, apakah bisa pakai WSP? Kalau untuk mempromosikan suatu toko atau offline, itu bisa pakai WSP ya. Tapi jangan di postingan produk menurut saya. Itu maksudnya kita masukkan ke dalam artikel saja, teman-teman gitu ya. Nanti kita akan belajar deh di sesi selanjutnya atau di sesi pagi atau siang. Kita akan belajar bagaimana cara mengupload artikel ya, teman-teman gitu ya. Domain yang pernah dioptimasi, apakah boleh diulang inspeksi pada domain dan semua produknya oleh orang lain? Optimasi oleh orang lain maksudnya. Misalkan produk ya atau domain yang teman-teman udah pernah optimasi atau udah inspeksi, teman-teman terus misalkan mau diinspeksi sama orang lain gitu, misalkan di desktop lain gitu. Itu boleh saja sih teman-teman. Tapi eh kayak lebih nggak berpengaruh aja sih teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya kita cukup menginspeksi sekali, kecuali teman-teman mau pada produknya nih misalkan di deskripsinya teman-teman udah diedit nih misalkan lebih menarik semenarik mungkin nih ya, semenarik mungkin. Nah, itu bisa diinspeksi kembali, teman-teman ya. Nah, untuk produknya itu yang nggak boleh diedit itu keywordnya, teman-teman ya. Nah, selepas dari selain keyword ya, misalkan teman-teman mau update, apa maksudnya edit nomornya, edit deskripsinya, teman-teman ya, itu bisa, teman-teman ya. Itu bisa diedit, teman-teman. Terus diinspeksi kembali, jangan lupa ya. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Itu. Izin live duluan ya, silakan. Nah, jadi untuk WSP itu seperti ini ya, teman-teman. Untuk WSP ini seperti ini. Cara mengupload produknya itu seperti itu. Dan bagaimana cara menginspeksinya seperti itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman.
masih ada pertanyaan karena kita di sini Zoom hanya sejam ya teman-teman sampai jam 9. Mungkin kalau misalkan ada Mau pertanyaan lagi mau ada mungkin satu pertanyaan boleh, terakhir Mas? ya teman-teman. Oh iya silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Iya, Boleh ini kan silakan. tidak dari tadi kan kita belajar untuk upload produk sama inspeksinya untuk produk. Mm-mm. Kalau untuk artikel, apakah juga perlu diinspeksi juga ya? Nah, tadi kan tadi sudah saya jawab, sudah saya jelaskan. Untuk artikel itu sama. Untuk artikel itu sama kita harus inspeksi teman-teman ya. Gitu, Pak. Jadi untuk artikel itu kan kayak kita nguploadnya sama kayak produk. Produk, Ya. sama dengan produk. Lalu kita inspeksi juga, Pak. Seperti itu. Inspeksi sama, Pak. Inspeksi sama kayak link dimasukkan kayak gitu. Seperti produk saja, seperti sama-sama gitu. Deskripsi yang diedit ya. Untuk judul apakah boleh diubah baru diinspeksi ulang? Judul. Judul yang mana, Pak? Kalau judul deskripsinya, untuk judul deskripsi seperti ini, itu bisa ya. Ini bisa diedit. Tapi kalau untuk judul yang ini atau keywordnya itu tidak boleh dirubah, teman-teman. Begitu ya. Jadi setelah teman-teman udah melakukan inspeksi terus mau ngerubah keywordnya ini, itu tidak boleh, teman-teman ya. Kecuali teman-teman belum ngeinspeksi, itu boleh saja dirubah. Gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sudah jam 9 lewat ya teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan lagi. Untuk satu WSP bisa berbagai macam produk. Benar. Untuk satu WSP itu bisa berbagai macam produk. Seperti ini ya. Ini kategorinya ada beberapa ya teman-teman. Ada handphone, ada pupuk yang tadi kita tambahkan, ada rental komputer, ada televisi ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk berbagai macam produk untuk WSP itu bisa teman-teman ya. Karena kita klasifikasikannya itu dengan kategori, teman-teman. Misalkan kita mau jual handphone dengan merek yang berbeda. Ini bisa di sini ya, teman-teman. Kita posting. Seperti itu ya, teman-teman. Mas, saya Oh, sekali lagi, Mas. ya, Mau tanya, apa ya. namanya? Kan? Sudah di sitemap ya? Sudah di sitemap. Oh, produknya udah banyak itu di sitemap. Kalau Itu boleh tahu, Bapak ingin meng-site map. Emang Bapak sudah memposting berapa produk ya, Pak? banyak, Mas. Sudah banyak, Pak. Udah banyak. Eh, Hmm. ada ribuan, Pak. Ya, ada ribuan. Terus? Nah, gini. Maksud saya kalau sudah di sitemap itu kalau pengen cepat kan diinspeksi. Kalau enggak nanti akhirnya ke indeks diri ya, Mas ya. Nah, kalau untuk sitemap, kadang itu eh tadi Bapak menanyakan bisa menginspeksi sendiri atau tidak. Maksudnya Nah, bisa bisa di nah, indeks sendiri gitu loh. nah, kalau untuk kita apa men-sitemap itu kadang berhasil, kadang enggak, Pak. Jadi tetap yang kami sarankan itu untuk menginspeksi itu dengan cara manual, Pak. Karena itu yang paling efektif, Pak. Seperti itu, Pak. Kadang kalau misalkan pakai sitemap ada yang berhasil, ada yang enggak, terus ada yang error gitu kan. Gitu. Karena jujur Pak, kami sebagai tim teknis di sini ya, kami menginspeksi itu tetap dengan cara manual Pak, satu persatu. Gitu. Kita nggak pernah pakai cara sitemap gitu. Oh gitu. Iya, Itu, seperti itu Pak. itu membantu aja ya sitemap itu misalkan pas kita lagi anu aja di sitemap gitu aja ya Iya, intinya. iya, iya. Boleh Bapak coba-coba saja gitu. Tapi menurut saya tetap saya sarankan untuk menginspeksi manual gitu ya. Oh siap, siap. Siap. Iya. Oke, teman-teman, karena di sini sudah jam 9 lewat 15, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Sebentar, ada nanya lagi nih. Izin bertanya, untuk iklan restoran yang banyak menampilkan gambar menu makanan, minuman, dessert, dan lain-lain, bagaimana tekniknya? Apa perlu keyword? Karena yang penting menyajikan gambar. Ini untuk iklan restoran. Nah, untuk iklan restoran itu kita bisa uploadnya dengan artikel. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya, yang kakak-kakak yang tertarik dengan artikel ini. Ini kita bisa masukkan dengan artikel, teman-teman. Nah, nanti itu kita bisa di deskripsinya kita masukkan sisipkan gambar beberapa bisa, teman-teman ya. Nanti kita belajar di sesi selanjutnya ya. Pak, bagaimana caranya agar bisa indeks yang banyak dalam sehari? Karena sudah mulai indeks, maka hari-hari berikutnya hanya dibatasi tidak 5. Oke, nah misalkan nih teman-teman menginspeksi nih, teman-teman punya misalkan 20 produk.
Terus teman-teman pengen sehari eh, produk tersebut terinspeksi ya kan. Nah, terus teman-teman baru menginspeksi 5 itu langsung muncul kayak terpenuhi ya, kayak terpenuhi kayak gitu. Pokoknya notif merah lah intinya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa nunggu 2 menit ya. 2 sampai 5 menit. Teman-teman tunggu, baru teman-teman inspeksi lagi. Itu biasanya berhasil teman-teman. Kecuali nanti notifikasinya menjadi putih teman-teman. Nah, kalau misalkan notifikasinya udah putih, teman-teman bisa dilanjutkan di esok harinya. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah gitu kan. Semoga ilmu-ilmu ini bertambah ya ke teman-teman. Terima kasih untuk teman-temanku sekalian bergabung. Nanti kita insya Allah di hari esok ada Zoom selanjutnya, entah itu di pagi hari, di siang hari, dan malam hari. Teman-teman bisa mengikuti Zoom-Zoom dari kami ya teman-teman. Oh, eh, saya dengan Mas Fahmi teman-teman. Saya dengan Mas Fahmi, tim teknis malam teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Kalau sudah terlanjur upload gambar, bagaimana caranya mendelete? Kalau untuk gambar gambar itu tidak usah di delete teman-teman, tapi mempostingnya langsung gitu ya. Kayak misalkan ini nih. Coba kita contohkan lagi. Sorry, bentar ya teman-teman. Nah, misalkan gambarnya kita mau ganti ya. Ini nggak usah kita delete gambarnya. Kita langsung upload saja di sini, Kak. Kita upload, kita masukkan gambar apa yang kita mau. Misalkan kita mau upload coba. Seperti itu ya. Nah, nanti tinggal kita submit aja, Kak. Kita submit. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti ini gitu ya. Nanti akan berganti karena tadi gambarnya belum kita edit, maka jadinya seperti ini, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Semoga di sini menambah wawasan teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.